Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya hukum ekonomi syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, hukum ekonomi syariah lahir dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, dalam undang-undang ini, peradilan agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Nah, kemudian ekonomi syariah dalam bentuk bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau UU PS, Undang-Undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan telah memperteguh kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, kewenangan absolut dari pengadilan agama sebagai lembaga pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah diperkuat pula dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU strip 10/2012 yang pada pokoknya telah memberikan putusan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, di mana dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 tersebut antara lain dijelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat memperjanjikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui peradilan umum. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengadilan agama secara yuridis memiliki kompetensi dalam menangani perbankan syariah. Yang dimaksud dengan peradilan agama seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, salah satu pelaku kekuasaan hakim bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini penjelasan dari pasal 55 ayat 2 yang dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa sengketa ekonomi syariah itu bisa dilakukan di peradilan umum, tetapi di sini sudah diperkuat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 21 Tahun 2008 juga sudah memperkuat bahwa sengketa perkara ekonomi syariah tersebut bisa dibawa ke pengadilan agama. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kompilasi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal. Nah, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI, Bank Indonesia, hingga diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kiranya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis dan formal. Karena tadi saya sebutkan dalam undang-undang tadi, jadi secara yuridis formal bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah ada diatur dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan di Indonesia ini peraturannya. Nah, dalam perspektif yuridis ini mengandung makna bahwa pelembagaan prinsip syariah merupakan suatu bentuk
konkretisasi proses transformasi subsistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif nasional dan menjadi seperangkat aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan, yang pada gilirannya yang akan memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep sistem ekonomi syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan otoritas hukum Islam telah mendapat delegasi secara yuridis formal pemberlakuan dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan dan bahkan dalam kegiatan usaha ekonomi syariah. Seperti itu. Jadi dalam yuridis secara Indonesia sendiri pun juga ada undang-undang dan mengatur tentang ekonomi syariah. Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh sistem ekonomi konvensional, tetapi jauh lebih penting didasari oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara kafah. Berawal dari sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, dimajukanlah sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah oleh Mesir. Nah, proposal ini adalah kajian para ahli dari 18 negara yang diberi nama International Islamic Bank. Nah, mentransformasi hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi 4 landasan. Yang landasan pertama filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui 2 jalur. Yang jalur pertama yaitu legislasi melalui perundang-undangan, dan yang kedua jalur non-legislasi yang berkembang di luar undang-undang. Di antara kedua jalur tersebut, kecenderungan pada jalur kedua lebih banyak mewarnai praktik penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Hal ini dimaklumi karena proses legislasi hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan kultural, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, para pendukung sistem hukum Islam belum tentu beranggapan bahwa Islam itu sebagai suatu sistem yang belum final, perlu dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala eksternal yang terjadi yaitu struktur politik yang ada belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam. Mengusung hukum ekonomi syariah ke jalur legislasi perlu memerlukan 3 hal. Yang pertama, substansi, bentuk, dan proses. Dalam hal substansi, sebagaimana telah dikemukakan di depan, yakni berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam kitab fikih, ijtihad, dan fatwa para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk jurisprudensi, dan yang sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah, merupakan acuan yang tidak dapat diabaikan. Maka lahirlah adanya kompilasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan itu, secara sosiologis, persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan kepada masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya pasal 49, sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Nah, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara absolut dimiliki oleh pengadilan agama, tentunya harus didukung oleh kesiapan lembaga atau institusi pengadilan agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangan tersebut, termasuk di dalamnya persiapan sumber daya manusia atau SDM, terutama hakim, panitera di lingkungan pengadilan agama yang harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah itu sendiri. Nah, seperti itulah secara singkat lahirnya hukum ekonomi syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, yang kedua itu saya akan membahas tentang intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atau PA. Nah, intisarinya itu menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha-usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Nah, yang ketiga saya akan juga membahas tentang produk penghimpunan dana bank syariah, yaitu dia tuh ada beberapa jenis penghimpunan dana di bank syariah. Yang pertama giro, tabungan, dan deposito. Nah, giro ini dibagi lagi, ada dua bentuk, yaitu ada giro wadiyah dan giro mudorobah. Nah, tabungan juga dibagi dua jenis lagi, yaitu ada tabungan wadiyah dan tabungan mudorobah. Deposito murabahah itu merupakan produk penghimpunan dana di bank syariah. Nah, produk penyaluran dana di bank syariah tersebut ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya pembiayaan kredit al-mudorobah. Yang kedua kredit al-musyarakah. Yang ketiga ba'il al-murabahah. Yang keempat bit hamal ajil. Yang kelima ba'il as-salam ba'il. Yang keenam ba'il al-istisna dan ijarah. Itu merupakan pinjam-peminjam penyaluran dana, produk penyaluran dana di bank syariah. Nah, sekianlah dari penjelasan saya tersebut. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semata-mata bila ada salah dan hilaf saya lakukan selama saya menyampaikan tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.